di sini mungkin banyak sekali, ada Solo lagi, ada Solo lagi, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, begitu. Dan ID rumah sakit ya langsung ketahuan. Nah, yang menarik kemudian begini, berarti saya punya functional dependencies, gampangnya ini adalah functional dependency 1 gitu ya. Maaf, begini. Yap, functional dependency 1. Kemudian saya lihat ada candidate key yang lain, yaitu ID rumah sakit. Nah, ID rumah sakit ini menunjukkan atau menentukan nama rumah sakit. Ya, rumah sakit kan punya kode unik, misalnya kode unik. Jadi ini menunjukkan nama rumah sakit. Jadi ini functional dependency 1 dan ini saya punya functional dependency yang kedua. Coba beda warna. Oke. Nah, ini functional dependency yang kedua. Begitu ya. Ini perhatikan ID rumah sakit, nama rumah sakit. Kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik, apakah mungkin ada nama rumah sakit? Nama rumah sakit mungkin ada yang sama ya, misalnya rumah sakit Sentra Medica. Sentra Medica itu ada di mana-mana gitu ya. Tapi lokasinya beda-beda gitu ya. Lokasinya beda-beda. Tapi namanya sama, Sentra Medica. Nah, seperti itu. Atau rumah sakit yang sering namanya sama itu ini. Selain Sentra Medica itu Sehati. Nah, rumah sakit Sehati itu juga ada di mana-mana, ada di banyak kota. Nah, jadi paling utama adalah ini ID rumah sakit. Nah, seperti itu. Cara mendefinisikan sama seperti tadi ya. Jadi apakah berrelasi tunggal atau ganda? Kalau ganda, kalau bisa menunjukkan nilainya ganda, berarti tidak bisa menjadi determinan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, apakah ini ID rumah sakit itu menentukan ID dokter? Jadi di sini ya, perhatikan. Apa kan kemungkinan saja misalnya satu rumah sakit itu bisa satu rumah sakit bisa yang bekerja di rumah sakit tersebut banyak dokter ya kan, banyak dokter. Tapi kalau di sini kan menunjukkan bahwa satu dokter bisa bekerja di banyak rumah sakit kan, berarti satu dokter ya mungkin saja misalnya dokter A ini kerja di rumah sakit A, rumah sakit B. Tapi bisa juga misalnya satu rumah sakit itu memperkerjakan banyak dokter juga kan. Nah, seperti itu. Banyak dokter. Nah, apakah bisa seperti ini? ID rumah sakit menentukan ID dokter. Jadi ini ya, ini di sini dengan di sini. Ini. Apakah menentukan begini ya, ID dokter? Bagaimana menurut Anda? Nah, kalau kondisinya seperti ini disebut sebagai trivial ya, trivial. Kenapa? Karena di sini sudah ada, di sini jelas ID rumah sakit itu masuk sebagai atribut yang dependent atau bergantung, dependent, yang bergantung kepada ID dokter. Berarti kalau dibalik itu namanya nanti trivial gitu ya. Jadi tidak terlalu penting, tidak terlalu penting. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian pengembangan dari functional dependencies. Pengembangan functional dependencies. Nah, untuk pengembangan functional dependencies ini merujuk dengan inference rule Armstrong. Ini di slide sudah ada ya. Jadi apa inference rule Armstrong itu, rule-nya ada berapa? Yang ada 6 itu Anda baca lagi apa saja. Nah, jadi misalnya Anda sudah punya satu functional dependencies atau dua functional dependencies, maka sebenarnya Anda bisa mengembangkan functional dependency yang Anda punya itu dengan metode closure ini. Jadi istilahnya functional dependencies X plus. Jadi kalau misalnya Anda punya functional dependencies X, functional dependencies Y, maka Anda bisa membuat closure-nya, dikembangkan, disebut sebagai functional dependencies X plus. Nah, bagaimana caranya? Ini dicontohkan seperti ini. Misalnya Anda punya atribut X, Y, Z dan seterusnya, itu adalah atribut dari relasi R gitu ya, relasi R relasi. Nah, ini sebagai contoh dari contoh tabel sebelumnya ya. Misalnya seperti ini.
ID dokter. Tadi jelas ya, ID dokter itu functional dependencies pada nama, kemudian alamat kota, dan ID rumah sakit. Nah, dalam Armstrong Inference Rule itu ada rule namanya decomposition. Anda baca lagi apa itu maksud dari decomposition gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ID X itu functional dependencies ke Y, wah jangan Y, kalau Y habis ya. Misalnya A, B, ini ada 3 ya, A, B, C, maka sebenarnya X itu juga functional dependencies ke A. Dekomposisi ya, X itu functional dependencies ke B, dan X juga functional dependencies ke C. Jadi decomposition. Nanti ada istilah lagi, ada rule lain, bukan istilah ya, ada rule lain misalnya union, yang disebut sebagai union. Jadi kalau misalnya dibalik ya, kalau X functional dependencies ke A, X functional dependencies B, X functional dependencies C, berarti X juga functional dependencies ke unionnya, yaitu apa? AB misalnya, kemudian BC, kemudian AC, atau A, B, C, itu disebut sebagai union. Anda lihat lagi ya, inference rule-nya yang ada 6 itu. Nah, ini bisa dikembangkan seperti ini. Ini kan contohnya contoh decomposition saja. Jadi dari functional dependencies ini, kemudian closure-nya seperti ini. Jadi Anda bisa tambahkan ID dokter ini ya. Nah, functional dependencies decomposition, atau decomposition yang 2 ya, dibuat seperti ini. Nah, itu juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, functional dependencies. Yang kedua, ID rumah sakit, functional dependencies nama rumah sakit. Nah, Anda bisa kembangkan dengan rule yang lain. Kalau tadi contoh dekomposisi, ini contoh transitif. Ingat transitif ya. Anda bisa baca kalau transitif itu adalah X functional dependencies ke Y, kemudian Y functional dependencies ke, habis Y itu apa? Z ya. Z itu artinya kalau transitifnya berarti X itu functional dependencies ke Z, itu ya transitif. Nah, seperti ini. Jadi ID rumah sakit, nama rumah sakit nih. ID dokter itu functional dependencies ke ID rumah sakit. Nih ya. Kemudian dari sini ID rumah sakit functional dependencies ke nama rumah sakit. Nah, transitifnya seperti ini berarti ID dokter functional dependencies nama rumah sakit. Ini transitif. Dan banyak rule-rule yang lain ya. Anda baca lagi bagaimana rule-nya, bagaimana pengembangan dari functional dependencies. Jadi dari satu functional dependencies seperti ini Anda bisa kembangkan menjadi seperti ini. Oke ya, begitu maksudnya. Aduh, coret-coret, tapi semoga dipahami ya. Maksudnya seperti itu, Anda bisa kembangkan gitu. Jadi jangan hanya terpatok dari satu functional dependencies yang sudah Anda temukan. Oke, begitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh yang lain juga. Aduh, contoh yang lain. Ini ada 3 functional dependencies. Nih, ada functional dependencies. Misalnya ini. Mana-mana. Anda bisa tambahkan ini. Ini yang pertama 1, kemudian ini 2, ini 3. Anda temukan 3 functional dependencies ya, 3 functional dependencies. Maka Anda bisa kembangkan seperti ini. Jadi ini berarti maaf, ini transitif ya, ini transitif. Dari sini student number functional dependencies department name functional dependencies department head, berarti student number functional dependencies department head, ini kan transitif. Kemudian yang lain ini berarti union ya, union. Ini union. Nah, ini juga union, ini juga union. Nah, contoh yang lain saja. Oke ya, dipahami untuk mengembangkan functional dependencies Anda. Oke.